حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulillahil Karim wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatih minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi haditsih ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas, rawahu Muslimun. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para senior, beserta seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya, yang mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dimuliakan oleh Allah di dunia, juga dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah mengawali majelis kita. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur, dan mudah-mudahan pula kesyukuran ini terus berlanjut dengan penuh keistiqomahan, karena seiring nikmat yang berjalan artinya kita dapati setiap saat, maka konsekuensi kewajibannya adalah kita bersyukur, dan bersyukur sampai mati pun kita belum bisa membalas nikmatnya Allah. Ketika ada orang mendapati nikmat, dia membaca hamdalah. Ketika ada orang mendapati nikmat, digunakannya untuk kebaikan. Namun di saat terakhir dia mendapati nikmat husnul khotimah, dia sudah tidak bisa bersyukur. Maka itu sampai kapanpun syukur ini wajib untuk kita pertahankan. Jalannya para nabi, jalannya orang soleh, jalannya orang beriman, jalan keberuntungan. Maka di setiap Allah memberikan nikmat, kita berharap kesyukuran dan tambah nikmat serta kedewasaan kita dalam beragama agar kita semakin lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah meridhai setiap apa yang kita amalkan, dan mudah-mudahan yang sedang kita amalkan, yaitu majlisan pagi hari ini, min a'mali syakirin, termasuk di antara amalnya ahli syukur. Allahumma amin. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi salawatullahi wassalamu alaihi, manusia terbaik yang dijadikan oleh Allah panutan bagi kita, yang telah mengajarkan kebenaran, demikian pula kebaikan dengan meladankan pada diri beliau alaihi salatu wa afdalu taslim wa sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ikuti di dunia dengan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, serta kita banyak berharap kepada Allah dengan rahmatnya. Mudah-mudahan diderakan dengan beliau masuk ke dalam surga. Satu yang tidak boleh kita lupakan, surga itu tidak gratis. Surga itu dijanjikan oleh Allah khusus bagi hamba-hamba yang bertakwa saja, dan orang bertakwa itu adalah orang yang meneladani Nabi. Maka marilah kita kuatkan diri kita dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan perjalanan yang masih panjang ini diridhoi oleh Allah. Dengan kemudahannya kita sakit lahir dan batin mengamalkan syahadat
Muhammad Rasulullah, sekaligus mewujudkan cinta dan takzim kita dalam sholawat kepada beliau sampai akhir yang baik, yang manis, husnul khotimah, sampai nanti dibersamakan oleh Allah dengan beliau fil jannah, di dalam surga. Allahumma amin. Ibu sekalian yang kami hormati, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan kedua tahun 2025 atau bulan ke-8 di tahun 1446, yaitu bulan Sya'ban. Ngaji kita kemarin masih di bulan pertama tahun Masehi, tahun baru 2025, dan kita masih berada di bulan Rajab. Tapi waktu itu tidak bisa dihentikan. Hari akan terus berganti, waktu pun cepat berlalu, dan tahun demi tahun akan segera datang, dan kita akan diganti oleh generasi yang lain. Maka mudah-mudahan seperti ini menjadi kenangan sekaligus menjadi harapan untuk menjadi pemberat amal kebajikan kita di hari kiamat, di saat kita dihisab, disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ngaji seperti ini nanti harus tetap lanjut. Mungkin saya yang tidak ada diganti yang lain, mungkin jenengan tidak ada diganti oleh penerusnya. Karena ini termasuk di antara amal jariyah. Amal jariyah selain sesuatu yang bermanfaat, baik itu masjid, baik itu sekolah, baik itu panti, baik itu jalan, baik itu sumur, baik itu yang digunakan oleh orang berkelanjutan. Majelis ini termasuk di antara amal jariyah. Sehingga kalau majelis ini tetap tegak dan berjalan, di situ ada ilmu dari ayat maupun dari hadis dan sunnah Nabi, disitulah akan ada pahala yang terus mengalir, baik bagi para perintis maupun pendiri, demikian pula pelaksana atau pemakmur dan yang melanjutkan nanti. Allahumma ja'alna min ibadi sholihin, dan mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma. Ibu yang kami hormati, bulan yang lalu kita ngaji tentang kitab yang bertajuk 100 dosa yang masih terjadi di tengah wanita, yaitu mukhalafat nisaiyah, mi'at mukhalafah alati taqau fil katsir minan nisa biladillati syar'iyyah, sebagaimana dikarya oleh ulama Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi. Dan kita terakhir berada di dosa ke-47, melepas baju bukan di rumah suami atau rumah sendiri, artinya membuka aurat di tempat lain. Ini dilarang oleh agama. Ini termasuk dosa atau penyimpangan yang terjadi dalam hal pakaian dan perhiasan. Silahkan dibuka, kita ngaji mulai halaman 127. Yang ngagem buku atau kitab terjemahannya silahkan dibuka halaman 127. Yang belum kagungan silahkan melihat di temannya atau bisa moto kemudian dilihat di HP-nya. Bahasa Indonesianya moto ini apa Ibu? Ya itulah nggih. Wis pokoknya dengan thread begitu dilihat di HP. Penyimpangan dalam pakaian dan perhiasan, halaman 127, nomor atau poin ke-48. Ini mudah-mudahan bukan kita, lanang wedok nggih padha ae jane. Menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian terbaru, karena termasuk di antara hawa nafsu nyuwun sewu itu diantaranya adalah nyandang. Apa Ibu? Orang berlebihan dalam busana ini bagian dari hawa nafsu ya. Artinya apa? Kepemilikan itu digunakan untuk menutup aurat dan ada unsur kepantasan. Yang penting tidak menyalahi agama. Dan nanti kita masing-masing akan dihisab oleh Allah. Biyen klambimu piro? Ya. Tukune piye? Ya, artinya uangnya ini halal atau tidak? Ya. Lah japi kok wis ora dingge? Ya. Sampai ngapusi bojone lah niki.
Ini juga akan ada hisabnya. Ya, sehingga mudah-mudahan pakaian kita yang terbaik secara maknawi itu adalah ketakwaan. Dalam hal pakaian duniawi yang kasat mata itu betul-betul menutup aurat dan pantas. Disampaikan halaman 127. Di antara hal yang perlu diwaspadai. Jadi kita semuanya harus waspada. Masa wong lanang nggih waspada. Kalau punya istri sing senengane nyandang nggih jedot nggih. Juga harus waspada. Ya. Yang perlu diwaspadai adalah banyaknya wanita yang suka jalan-jalan ke pasar padahal di dalamnya terdapat manusia serigala dan seruling setan yang berkeliling di sekitarnya untuk menjerat mereka dalam perangkapnya. Arti di sini ke tempat-tempat tersebut tanpa keperluan. Tujuannya nopo? Pansos. Mana produk baru harus saya beli. Kalau bisa satu tok itu produknya di dunia tidak ada yang punya kecuali saya. Ya. Wah niki blind. Dari niatnya sudah tidak baik. Makanya jenengan pakaian kembar ini bersyukur. Ya. Mungkin ada yang gunem koyo arek panti asuhan ndak apa-apa. Makanya kadang majelis itu kudungnya kembar ya. Nggih napa nggih? Ndak apa-apa. Ada lagi yang kasutnya kembar ya ndak apa-apa. Yang penting menutup aurat dan pantas. Memang jenenge kembar kabeh. Ya. Kita ulangi. Di antara hal yang perlu diwaspadai, banyaknya wanita yang suka jalan-jalan ke pasar-pasar, padahal di dalamnya terdapat manusia serigala dan seruling setan yang berkeliling di sekitarnya untuk menjerat mereka dalam perangkapnya. Sehingga kalau tidak kuat iman, ini bisa berbahaya. Kalau tidak kuat iman, itu bisa goyah dan goncang. Makanya ketika masuk pasar kita berdoa. Ya, tasih mau doanya masuk pasar Ibu. Perlu didikte napa mboten? Saya buka riwayatnya. Ya, dulu pernah saya diktekan niku. Sampun kok. Masa lupa jenengan? Baik, jenengan catat dan jenengan apalkan. Doa masuk pasar. Dan pasar itu ya sama dengan tempat-tempat berbelanjaan. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, kemudian pasar apa malih? Lah ini harus berdoa apa tidak ini ya? Kalau pasar online ini harus berdoa apa tidak? Ya kita hati-hati dengan niat yang baik sesuai keperluan dan menjaga pandangan. Boten kabeh didelok ya. Karena mesti kalau orang melihat itu kepengen. Jangan catat hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pernah kok saya dikte. Saya ulangi. La ilaha illallah. Apunten watu. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah. Niki ditulis Latin mawon ya. Ya kecuali dulu yang pernah mondok enggak apa-apa bahasa Arab yuk. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu. Oh nggih. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu. Jenengan semua nyatet nih Ibu. Berarti selama ini ke pasar enggak berdoa? La ilaha illallah.
Nggih tre wong Jawa tenan adoh ke Arab nggih. Dereng ngapal wis enggak apa-apa. Makanya gunanya ngaji itu agar kita dapat informasi nggih. Terus ngaji tenan sakniki niki. Saya ulangi. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun. La yamutu. La yamutu. Biyadihil khairu. Biyadihil khairu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun ditulis Ibu. Saya baca dari awal, panjenengan cek ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun leres nggih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan. Artinya nggih napa mboten? Nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, artinya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu tidak punya sekutu, tidak punya tandingan, tidak punya padanan, tidak punya permisalan. Tapi kalau orang membuat-buat ya ada. Tapi tidak ada yang pantas dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi dari awal. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Miliknya kerajaan, lahul mulku, miliknya kerajaan. Walahul hamdu, miliknya juga pujian. Miliknya juga pujian. Yuhyi wa yumitu, zat yang maha hidup dan juga mematikan. Ya, zat yang maha hidup, mohon maaf, zat yang maha menghidupkan juga mematikan. Ya, yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu, dia itu hidup terus menerus, kekal, tidak akan pernah mati. Biyadil khairu, di tangannya lah kebaikan. Ya, di tangannya lah kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada arti yang nyerempet-nyerempet itu ya sama. Yang penting secara verbal artinya demikian Ibu. Kalian jangan belajar tarjim atau nerjemah. Saya ulangi ya dari awal. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia adalah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Di tangannya lah segala kebaikan.
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada saderenge menclok jeluk ten pasar ndonga niku insyaallah terbimbing, teratur sesuai kebutuhan dan hemat. Ya. Tapi lek mboten tujuane ten ngarepe sing didelok adoh. Ya. Gampang goncang. Ya. Tumbas lombok sing dituku napa ya. Wis. Fakta to nggih, jenengan nek ten pasar nyuwun sewu. Otak niki terbuka lebar. Nggih napa nggih? Nggih. Kesak sing umpel-umpelan duwite niku rasane kempes tipis. Ten omah duwe apa-apa, rumangsane ndak duwe apa-apa. Betul nih. Nggih, betul. Ya. Dan itu adalah fitnah. Maka itu bagian dari hawa nafsu yang perlu dikendalikan dengan diwaspadai, mboten diharamkan. Tapi diatur sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalau mengamalkan ini, bapak-bapak apresiasi. Melu ngaji mbek sapa Bu Ustaz Agung? Pantes wis ngaji terus ya. Seneng aku ya. Karena diajari napa niki? Doa masuk pasar. Baik, ada doa yang lain. Enten malih. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ini doa versi yang kedua. Ini kurang begitu familiar tapi nggih enten. Ya, ini perlu untuk diketahui. Saya dikte. Bismillah. Ya. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suqi nggih suq niku pasar, lek sauk niku ri, lek sauk menggunakan qaf niku rindu. Jenengan rindu ten pasar soalnya tahu kena ri menawa. Betul loh ya. Memang wanita itu senengannya jalan-jalan diantaranya. Ya betul. Saya juga hidup dengan wanita. Kalau nggak ada bojo, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada dulur, ya maklum. Kalau jenengan tidak suka jalan-jalan, silahkan ditularkan ke yang lain. Ya. Kalau suka, memang gawanane, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa ibadah. Tapi kadang lupa orang krungu adzan. Ya. Saya yakin kok kalau jalan di tempat belanja niku masuk suwi rasane di ayo toh Bu, kata bapak sitalah ya. Wa khaira ya, selanjutnya masih belum tadi. Wa khaira ma fiha. Kemudian jangan paringi komah. Ya, fasilah, komah itu fasilah dalam ilmu imla namanya. A'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha min syarriha wa syarri ma fiha. Selanjutnya kumah fasilah. Allahumma inni
a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha, an usiba fiha, an usiba fiha. Yaminan, yaminan, fajirotan, fajirotan, au sofakotan, sofakotan, sofakotan. Sofakoh ini artinya laba. Khasirotan, khasirotan, khasirotan. Saya ulangi dari awal, Ibu silakan di cross check. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suqi wa khaira ma fiha, a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan au sofakotan hasirotan, au sofakotan hasirotan. Artinya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, bismillah. Itu artinya tabarukan bi asmaillah, nyuwun berkah dengan nyebut nama Allah. Karena di pasar ya bisa ada berkahnya selama caranya itu betul-betul benar. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka mohon kepadamu, as'aluka mohon kepadamu, khaira hadhi suqi, kebaikan pasar ini. Dengan menyebut nama Allah, aku sesungguhnya aku bermohon kepadamu kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu, a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dari keburukan pasar ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pasar ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, an usiba fiha yaminan fajiratan, jangan sampai aku terkena musibah padanya. Jadi jangan sampai di pasar niku kena tipu. Napa niku? Yaminan fajiratan, sumpah durhaka atau sumpah palsu. Kan enten bakul ngapusi, enten pembeli ngapusi, enten combe. Ya. Combe itu orang-orang etok-etok beli atau etok-etok jual untuk menaikkan harga, padahal fiktif atau hapus-hapus. Akhirnya kebejuk. Itu bagian dari yaminan fajirotan, sumpah durhaka atau sumpah palsu. Atau sofakotan khasirotan, laba yang merugikan, atau laba yang merugikan. Maksudnya nopo laba yang merugikan? Jadi laba yang secara kasat mata niku untung, tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ya, itu biasanya yang tidak kasat mata. Untungnya gede,
tapi berkah mboten enten. Untunge gede tapi nggawa musibah gede ten burine ya. Itu laba yang merugikan. Jadi dua doa ini jenengan pilih satu, ibu kaum muslimat, keluarga besar Masjid Al-Falah Surabaya. Sebelum masuk kemana-mana silakan dibaca, termasuk yang pulang badhe mampir DTC dibaca. Ya. Saya itu nih ya, jenengan baca. Pasar nomboten? Pasar. Ada yang mau mampir TP dibaca. Pasar nomboten? Pasar. Ya. Ya dibaca, pokok mau masuk jenengan baca. Karena walaupun masuk nggak ada niatan beli mesti tumbas. Kadang utang barang kok. Ya. Baik. Kita lihat kembali ke halaman 127 bagian bawah. Disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan sabda Nabi. Diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi berpesan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suqa wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitani wa biha nasobaro yatahu. Silakan artinya Ustaz. Kalau bisa janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar darinya, sebab pasar adalah tempat berkeliarannya setan, dan di dalamnya setan mengibarkan benderanya. Nggih, barakallahu fiik. Ya ini kalau kita baca dalam hadis tidak sulit, tapi mengamalkannya ya berat. Kalau bisa tidak seperti itu, tapi kalau iya ini ya tidak berdosa. Apalagi menjelang bulan puasa. Nah, sudah batin. Ya. Betul nih Ibu. Di situ ada perpekan, di situ ada diskon, di situ ada antrian, di situ ada bonus, di situ ada macam-macam. Ya. Promo. Ya. Promo. Maka ini adalah ujian. Nabi berpesan, kalau bisa jangan. Ya. La takunanna, janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang inistata'ta bila mampu awwalaman yadkhulus suq, yang pertama kali masuk pasar. Kalau mampu berarti ini bukan haram. Ya. Wala akhira man yakhruju minha. Jadi pasar itu disifati muannas karena disebut minha. Suq itu muannas, bukan mudzakar. Jadi disebut perempuan oleh Nabi. Ya. Wala akhira man yakhruju minha, jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar darinya. Dereng buka wis tekan, ajenge tutup, dihalu-halu, dianu, lagi kelitih-kelitih ya. Jangan seperti itu. Kalau bisa. Fa innaha ma'rakatus syaiton, karena pasar itu tempat berkeliarannya setan. Wa biha nasobaroyatahu, dan di dalamnya setan mengibarkan benderanya, sehingga di situ setan bisa menjumuskan orang-orang ke dalam bentuk salah, khilaf, maksiat dan dosa-dosa. Ya, dan dosa-dosa. Saya ini juga orang yang kadang ke pasar. Kalau pasar dalam rumah tangga saya serahkan istri saya. Soalnya dikapak-kapakan wong lanang ini gedesek kesesel wong wedok wis carry pelayanannya. Tobat saya. Ya. Saya ngerti triknya ibu-ibu. Apa Bu iki berambang sitok tapi setelahnya itu mendol buri. Tambah iki nunggu lama, saya nggak serantan ya. Ya, betul ini. Saya sudah titip. Tapi saya maafkan karena ya namanya orang repot ya. Pokok jangan saya ulangi begitu. Tapi saya sering ke pasar itu pasar binatang karena saya juga pelaku perbinatangan. Ya sapi, ya kambing gitu. Ya. Jadi di situ ya ada hapus-hapus. Di situ ada sumpah palsu. Di situ ada macam-macam. Ya, ada macam-macam.
Oleh karena itu siapapun kita, kalau bisa jangan masuk duluan ke pasar, kalau bisa jangan keluar terakhir. Ada sing boten traweh tapi antri ten pasar. Insya Allah tidak ada. Tahun ini mudah-mudahan tidak ada. Tahun lalu biarkan ya. Sing guyu niku. Juga karena di dalamnya banyak orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Ya jelas. Kadang sampai engkel-engkelan. Pokoknya dalam matanya itu dapat barang dan untung, atau barangnya terjual labanya banyak. Ya. Tapi kita ini punya pengendali keimanan, jangan sampai bohong, ya, jangan sampai merugikan orang lain. Sebagaimana Nabi itu orangnya jujur, Nabi itu orangnya jujur. Oleh karena itu seperti Nabi itu susah, ya. Dan Nabi pun dulu juga ke pasar karena beliau pebisnis. Apalagi pernah menjalankan dagangannya Khadijah sebelum menjadi suaminya, ya. Juga karena di dalamnya banyak orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Makanya jangan sampai kita lalai, sebelum masuk kita baca doa tadi. Jadi mohon ibu yang dicatat itu kalau bisa nanti disobek terus di laminating disai. Loh, ini cara praktis ben cepat hafal. Jadi mau masuk DTC misalkan jalan waos, betul ini cepat hafal. Kalau tidak jenengan foto di HP itu, kalau mau masuk dibaca. Nah tadi ditanya tidak baca selama ini, sekarang diberikan doa ya dibaca. Siap nggih? Nggih. Dibaca. Tapi ya pelan, jangan bawanter. Serta berbuat maksiat kepada Allah. Lah niki. Lalai dari berzikir, berbuat maksiat dia. Sehingga pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Arti benci bukan diharamkan, tapi kalau bisa kita ya tidak sering. Kecuali punya kepentingan yang sifatnya itu darurat, monggo. Ya. Apabila kita senang bersembunyi di tempat yang paling dibenci oleh Allah dan berleha-leha di tempat yang tidak disukai oleh Allah, ya, apakah kita senang? Maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim kembali, hadisnya berbunyi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Monggo Ustaz. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedang tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Yeah. Jadi kalau bisa kita sering ke masjid, tidak sering ke pasar kecuali ada kebutuhan atau memang aktivitas kita di pasar. Kalau sekiranya kita di pasar, ya membaca doanya. Sebagaimana kalau kita mau masuk masjid juga membaca doa. Ya. Dan saya berharap mudah-mudahan masjid ini ruwame perpekan barang seperti pasar. Tapi kok jarang dan susah. Kalau masjid kita yang tercinta ini memang sudah dikenal di mana-mana ramai. Tapi masjid-masjid yang lain itu, ya. Saya itu kalau pas Ramadan sering memberikan tausiah. 10 pertama itu luar biasa animo umat ini. Ya, betul ini. Ramadan ini. Isya menjelang tarawih. Tapi ketika waktu itu terus berjalan, maka ada pengurangan, ada sunatullah. Ya. Dan saya ya biasa-biasa saja, wong ngasih ini ya tambah adem malahnya. Tapi menjelang terakhir itu rijik masjid ini. Ya, ya Allah, betul, betul nih Ibu. Saya dari Surabaya ke Sidoarjo pedan motor niku lowong. Ya, betul ini. Ya, ya kalau mudik berbakti kepada orang tua maklum. Ya. Ada lagi yang sibuk memberikan santunan dan yang maklum. Kadang yang tidak seharusnya, yang kita punya prioritas padahal 10 terakhir itu ibaratnya orang kalau berkompetisi niku malah iya finalnya coro-coro. Ini terakhir malah nggak nyang. Ya. Lah napa jenengan kesel? Napa jenengan keju, awak nggak penak dan seterusnya. Makanya kalau jenengan ada promo tadi jangan sampai antrinya itu membuat sakit.
Ini kula pesen nih. Termasuk bapak-bapak jangan sampai dekorasi rumah ini nggak rewak keju. Walaupun traweh sunnah itu pengampunan Allah juga. Termasuk cara untuk meraih Lailatul Qadar. Kadang mboten nyang awake keju. Ya, masalah rumah. Mboten ngecat, ngosoki sing nggak seharusnya dikosoki. Saya nggak pernah ngoten niku ngongkon wong lho. Ya. Saya ngongkon wong. Terus terang nih. Kita lanjutkan. Dari Jubair bin Mut'im diriwayatkan hadis, beliau pernah matur sebagaimana disebutkan dalam riwayatnya Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Bazzar. Ya Rasulullah, tempat manakah yang paling dicintai oleh Allah dan tempat mana yang paling dibenci oleh Allah? Sahabat bertanya seperti ini maklum karena Nabi itu orang paling alim, yang paling ngerti maksudnya Allah dalam agama ini. Ya Rasul, tempat yang disukai Allah niku mana, tempat yang dibenci oleh Allah itu mana? Beliau menjawab, ya, aku tidak tahu. Nabi menjawab tidak tahu kecuali diberikan ilmu oleh Allah. Kecuali setelah aku tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril nggih alim, malaikat yang paling top, pimpinan malaikat yang disebut Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, disebut pula Namus. Ini malaikat Jibril. Nabi matur malaikat Jibril, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah, tempat apa yang paling dibenci oleh Allah? Maka datanglah malaikat Jibril memberitahu dalam lafadznya, kata malaikat Jibril, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar, sebagaimana hadis sebelumnya dalam riwayat Imam Muslim tadi. Tapi bukan berarti pasar niku haram. Berarti di situ kita harus punya adab, punya ilmu dan punya niat yang baik, dan juga kita harus punya tujuan yang jelas. Ya. Sehingga ke pasar itu kalau baik, insya Allah baik dan berkah. Tapi kalau tidak, ya ini bisa bernilai atau berimbas pada dosa. Maka jauhilah perangkap yang siap menjerat kita, yaitu pasar-pasar. Artinya kalau tanpa kepentingan, mari untuk kita hindari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga meriwayatkan Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, jauhilah oleh kalian perselisihan. Jadi tidak boleh kita ini gampang udur-uduran. Jauhilah pula permusuhan, jangan kita tukaran. Dan jauhilah suara-suara keras yang terjadi di pasar-pasar. Ya, jadi di pasar itu ada hiruk pikuk yang terkadang suara keras, termasuk diantaranya untuk menawarkan dagangan dan seterusnya. Maka kita yang biasa saja jangan sampai mengganggu orang. Dan dulu pernah dicatat dalam kitab-kitab mustalah hadis, ada muncul hadis palsu yang disebut dengan maudhu niku nggih ten pasar. Nyulak tenan. Pernah saya sampaikan jenengan. Jadi terong itu bahasa Arabnya bandinjan. Bakul terong di pasar Irak itu ndak payu, karena terong tidak dimasak. Padahal saya juga senang terong. Kalau dibandingkan kurma kan langsung bisa dinikmati. Terong mentah jarang orang suka. Remen jenengan. Ada yang suka, banyak yang kurang suka. Jadi diolah dulu biasanya. Ya. Tapi lek sambal terong hampir tidak ada yang menolak. Pokok cukup lek titik sak dulit nggih percuma nyelilit. Akhirnya bakul terong itu punya inisiatif. Lah semuanya laku mau kukut, saya kok belum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal bandinjan dawaun min kulli dain. Nabi bersabda terong itu adalah obat dari segala penyakit. Murah mak geruduk, akhirnya orang-orang di sana beli terong. Lah ini memalsukan hadis untuk kepentingan bisnis. Dan pun diwau pasar. Ya, belum yang lain. Niku sing saged bahasa Arab, sing iso ngomong kados ustad, normale sing awam. Ya di situ ada miso, ya di situ ada ngapusi, di situ ada macam-macam. Ya. Selanjutnya, umur kita ini ibu-ibu rahimakumullah adalah lahan untuk beramal, dan setiap waktu ada masa berakhirnya, sehingga nanti kita akan pergi dari dunia ini.
Termasuk enjing niki kula langsung wau ngawas subuh sini itu ada jamaah saya meninggal. Ya. Beliau saya persaksikan orang baik, lek ngaji bagian nyuting. Bolak-balik pengen motong rambut saya, sik dereng jodoh. Ya. Soalnya kula lek potong kadang nelpon mak saya, "Mak, aku arep cukuran," gitu ya. Ben dapat ridhonya orang tua. Ya, kadang mak saya ini lek cukuran aja ndek-ndek gitu. Ya saya manut saja. Akhirnya di satu kesempatan memberikan saya surban. Lo damel foto bareng, sehingga yang rame di Facebook, di internet, foto saya dengan orang itu, yang meninggal orang itu, bukan saya. Ya, sehingga genah norek lingkaran, nongko dikira aku mbek wong-wong gitu kan. Dia ada fotonya di internet. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfirlah. Beliau orang baik. Pagi tadi ndak ada. Jadi umur kita ini ndak ada yang tahu. Maka janganlah kita lalai untuk beramal dan kita tinggalkan kelesuan dan kemalasan karena ajal itu semakin dekat. Yang sering dilupakan dan yang selalu mendekat itu adalah ajal. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan hadis kembali sebagaimana dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi menyebutkan, Nabi mewanti-wanti kita. Ibu yang kami hormati, hadis ini sering disampaikan di mana-mana, sehingga jangan sampai kita ini teralihkan dari fokus kita untuk meraih keridhaan Allah, diantaranya dengan sekedar nyandang wow. Ya, jangan sampai seperti itu. Nabi berpesan, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah sampai ditanya tentang 5. Ini yang kita siapkan jawabannya dengan amaliyah kita. Ya. Lidah tidak bisa bersilat lagi nanti di hadapan Allah, karena banyak yang akan menjadi saksi, sehingga kita akan memberikan jawaban dengan perbuatan kita. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umurnya untuk apa digunakan. Umur ini untuk apa digunakan? Kita relatif ada yang belasan bahkan puluhan. Di rentang waktu umur itu untuk apa digunakan? Ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat istiqomah, dan awet muda. Allahumma amin. Banter amin yang belakang. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dulu untuk apa dihabiskan? Akan ditanya oleh Allah. Maka bersyukur kita yang solikah itu sejak muda. Kalau tidak, mari kita tebus dengan mencetak solikah di masa depan. Bene dhewe ceritane sementing mari untuk kita banyak tobat. Nggih rata-rata wong niku nom-nomane nggih nakal. Karena temakan slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati nggih ten konoha niku enake ya. Tidak ada dalam Islam muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga. Ini menyesatkan ibu. Kalau ada saya daftar nomor 1. Ya, saya setuju ini. Ini sangat tidak mendidik dan tidak bertanggung jawab. Kita dari kecil diajari rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Niki kok muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak nyambung. Ya mungkin ada 1001 qadarullah ya, tapi tidak nyambung seperti ini. Yeah. Sudah itu tolong dihapus. Kalau ada tulisan jangan pilok, jangan hapus. Tidak benar katanya. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, yang keempatnya. Jadi yang ketiga juga akan ditanya an malihi min aina iktasabahu, hartanya itu dari mana dulu asalnya. Jadi rezekinya niku saking pundi, saking nopo. Ini suami jenengan bapak-bapak bakal ditanya. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena warisan, ada yang karena hadiah dan macam-macam. Jangan sampai karena yang haram, sehingga ibu-ibu kalau mencium atau mencurigai sesuatu butuh klarifikasi dan nanti butuh untuk diberikan nasihat. Ya, karena nopo-nopo nggih mlebune ten kita semuanya ini. Ya, jangan sampai kita ini diberikan yang haram.
Ya, oleh karena itu yang baik itu pasti akan menenangkan, melegakan dan berkah dan tidak ribet dari kiamat. Ya, saking pundi Allah nggih gaji bulanan pas tanggal 6 niku. Ya. Ini pertanyaan jawaban kita. Saking pundi Allah warisan orang tua niku. Ya. Saking pundi ya Allah nggih saking niki. Ya. Ini adalah pertanggungan jawab. Yang keempatnya wa fima anfaqahu. Untuk apa didistribusikan atau dihabiskan? Damel sandangane bojo kula ya Allah. Ini kan jawaban yang berat, kita tidak tatak di hadapan Allah. Kalau istri dihadirkan, apa betul kamu menuntut suami sampai utang-utang, sampai korupsi, mek gawe tuku sandangan? Nggih ya Allah, hai berat. Ya, yang seperti ini berat. Maka jangan kita ini gampang jor-joran atau gampang milian, biarkan orang yang penting kita. Walaupun sudah puluhan tahun lek tasik menutup aurat dan pantes mboten masalah, malah justru yang langka, yang nopo istilah ini ku tua niku malah keramat ya. Dan kuat nggih napa nggih? Kuat isin maksudnya. Mboten guyon. Ya maksudnya yang masih baik itu ya dipakai ya. Selanjutnya yang kelima, wa madza amila fi ma'alima. Lah niki. Pertanyaan yang terakhir, apa yang telah diamalkan dari ilmunya? Terutama kita-kita ini yang berada di depan sing senangane ngomongi, sudah ndak menjadi wujud. Ya kalau tidak nanti diguntingi lambenya dengan gunting besi di neraka. Jangan dongaken kita-kita ini. Tapi jenengan nggih badhe ditangleti. Ngaji dengan ustadz ini, membaca buku kitab ini sampai khatam, dialfalah seprono seperti ini, sudah menjadi amal apa belum, itu juga akan ada pertanyaan. Sehingga yang paling sregep amali yang paling gede insyaallah. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini adalah renungan, mari untuk kita siapkan jawabannya dengan amaliyah kita di hadapan Allah. Kita tidak punya siapa-siapa. Ya kalau di dunia orang diinterogasi masih ada yang belani. Kalau di akhirat tidak ada. Ya kalau di dunia orang wawancara kadang ada yang nemeni, di akhirat tidak ada. Iya kalau di dunia ada orang yang dikeroyok banyak orang masih ada yang belani, kadang ini, kadang ini dan seterusnya. Di akhirat tidak ada. Yauma yafirul mar'u min akhi, orang itu lari dari yang lainnya. Ya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya pun juga tidak ada. Wa sahibatihi wa bani. Ya, pasangannya dan anak-anaknya juga sudah tidak ada, ribut masing-masing. Ya, dan masih banyak lagi. Maka ini yang perlu untuk kita siapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan pakaian yang hakiki untuk kita ketakwaan dan senantiasa memberikan kepada kita pakaian ketawaduan. Dan di dunia ini mudah-mudahan kita diberikan pakaian yang menutup aurat, yang layak dan pantas. Walaupun tidak mahal, yang penting sing gawe. Ya, yang penting yang make. Kalau orang solikah walaupun sandalan jepit niku orang memandang ya tetap itu baik. Walaupun sandalnya niku sampai miliaran tapi lek wong ini mboten solikah, orang melihat itu dari perilaku bukan hanya dari sandangan. Ya, jangan kita terlalu memoles yang luar, tapi yang penting kita ini berusaha memperbaiki yang dalam. Ya. Duh iki mau rencananya arep tuku kelambi ya malam minggu ngaji Mbak Ustaz iki wis ngasih doyah. Tidak apa-apa ibu, dananya bisa dialokasikan yang lain ya. Acun jangan tumbas, tapi untuk hari raya, untuk sholat id ya tidak apa-apa. Untuk nanti sowan ke keluarga tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan jor-joran, jangan maniak sandang. Berikutnya lanjut nggih. Kayak lupa mas jenengan ngaji. Masih jam 10 belum. Yang ke-49. Di halaman 129 ibu yang kami hormati, silahkan dibuka. Masih kaitannya penyimpangan dalam hal pakaian dan perhiasan. Yang ke-49. Meniru-niru para wanita kafir atau fasik. Artinya di sini menjadi korban mode. Ya. Karena manusia itu oleh musuhnya Islam, kaum muslimin itu dirusak dari beberapa sisi.
Pertama dari busana, kedua dari konsumsi, yang ketiga dari kebiasaan atau dari hiburan. Ini yang paling berpengaruh dalam kehidupan, sehingga ini yang sering gampang menjangkiti dan menjadikan orang itu cepat lupa. Tidak hanya di kota, di pedesaan pun juga sama. Saniki napa sing mboten enten desa. Pakaian ngeten di sana juga ada. Makanan begini di sana juga ada. Model gaya yang seperti ini di sana juga ada. Ya. Maka pandai-pandailah kita yang tetap menggunakan syariat sebagai pengendali atau sebagai sumber hukum sekaligus sebagai setir dalam kehidupan. Kalau kita tidak memegang syariat, nanti bisa terbawa arus dan bablas. Meniru-niru yang dalam bahasa agama disebut dengan tasabuh, ibu sekalian, dengan para wanita kafir atau fasik dari kalangan kaum muslimin merupakan bukti bahwa hatinya merasa senang. Ada orang kafir begini, ikut. Ada wong Islam tapi sing fasik begini, ikut. Itu berarti pada dirinya itu ada keridhaan, ya. Atau juga ada kecondongan serta ada kekaguman terhadap mereka. Ini berbahaya. Padahal wanita muslimah itu harus berpandangan dan menjadikan teladan ya pasangannya Nabi. Bagaimana Ibu Khadijah, bagaimana Ibu Aisyah, itu yang perlu ditiru. Setelah itu ya keluarga Nabi yang lain dan juga wanita-wanita kaum muslimat dari pasangannya sahabat Nabi dan seterusnya. Ya, ini yang perlu untuk difamiliarkan. Maka itu di rumah itu penting untuk punya buku sejarah istrinya Nabi, keluarganya Nabi maupun istrinya sahabat Nabi. Ini sudah ada terjemahnya. Di rumah saya ada. Ya. Bojo kula mboten nate kula kan maca. Iku lek tak gledekne iki buku apa? Embuh saya gitu kan. Kok diwaca apik ya, ini mulai tertarik sejarah mawon ya. Saya nggak pernah ngomongi karena ngomongi beresiko. Ya. Berarti kalau di rumah bapak begitu datang jenengan, ya jenengan harus peka, ya harus peka. Atau sebaliknya, suami jenengan begitu kan, ya mudah-mudahan ini bermanfaat karena orang punya seni tersendiri dalam berdakwah. Orang itu punya seni tersendiri dalam berdakwah. Karena meniru dengan apa yang ada di luar, ini di halaman 130 atas niku, atau meniru yang dohir, tampilan-tampilan tadi itu menunjukkan kesesuaian dengan apa yang ada di dalam, yaitu batin. Jadi khawatirnya niru modelnya akhirnya nanti keyakinannya nggih melu menisan. Itu yang sangat tidak diharapkan ibu sekalian. Hal itu merupakan bukti akan lemahnya kepribadian. Padahal kaum muslimat itu punya teladan, kaum muslimat itu punya pakem, kaum muslimat itu punya agama dan idealisme. Tapi lek saged melu wau berarti dia sedang goyah. Dia tidak punya pegangan. Tidak tahu terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak percaya diri. Makanya jenengan itu merasa ya cantik kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang fasik. Jangan malah kalah dengan mereka kemudian niru, jangan. Ya, jangan. Pasalnya orang yang lemah akan condong bertaklid atau ikut-ikutan pada sosok yang dilihatnya memiliki kekuatan atau kemampuan. Maka barang siapa yang memiliki banyak keburukan pada dirinya, niscaya dia akan condong terhadap orang-orang yang memiliki kesamaan dengannya. Dan barang siapa yang mencintai satu kaum, nanti itu akan dikumpulkan oleh Allah dengannya pada hari kiamat. Ini bahayanya. Maka jangan sampai kita ini ridho dan malah bangga dengan yang bukan wilayah atau yang bukan seharusnya. Allah berfirman pada ayat 77 surat Al-Maidah, surat yang ke-5. Al-Maidah artinya apa ibu? Monggo kalih diwangsuli unjukane. Dapat roti niki. Mboten apa dicipi. Atau nanti setelah ngaji saja ndak apa-apa ya. Nggih. Masya Allah nggih ngaji niku
ada minum, ada snack. Zaman saya nyantri dulu susah. Saya nyantri itu nggih, kalau ke toilet nggih ten kali, kalau makan ngliwet dhewe lawuh sambel dan kerupuk. Tapi kula urip, alhamdulillah. Ya. Saya buruh ngecat masjid barang ngoten ku 15.000 sehari. Zaman saya nyantri. Sewara Ibu. Ketoke kan ustad niki gampang diundang kayak jajan ya. Kemudian mulang-mulang wis pokok enggak nganggur. Soro nggih. Cuma kula menenge pun kula edit ketok penake. Jane nggih mboten penak ya. Kersane wong mboten wedi nyantri. Ya, maksud saya itu seperti itu. Dan duwe mantu santri itu ya rezeki, soalnya tahan banting. Ya. Tapi kula pun rabi ya. Ayat 77 surat Al-Maidah. Silakan dibersani Ibu. Nanti diulangi di rumah, dilihat tafsirnya ya. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil." Silakan Ustaz. Terjemah surah Al-Maidah ayat 77. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Okay. Allah mengingatkan, memberikan perintah kepada Nabi. Nabi sampaikan, wahai kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Karena ahli kitab itu ada yang berlebih-lebihan sampai nyembah Nabi. Ahli kitab juga ada yang berlebih-lebihan sampai membunuh Nabi. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak proporsional, dan Islam itu agama pertengahan. Punya Tuhan, juga punya Nabi, punya utusan. Selanjutnya pesan Allah, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan orang, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Karena tadi itu pergaulan, ada kecintaan, ada melok-melok, kemudian sampai semuanya bisa berubah. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu an atau Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, Rasul bersabda, diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Dawud kitab Sunan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru satu kaum, ini termasuk golongannya. Ya. Nabi mewanti-wanti jangan kita meniru keyakinannya, dan juga meniru syiarnya, jangan. Ya, mboten bareng meniru syiarnya. Makanya wanita muslimah itu beda dengan wanita yang lain. Termasuk identitasnya adalah menutup aurat. Kemudian Amr bin Su'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, Rasul bersabda, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kitab Sunan disampaikan, laisa minna man tashabba bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Silakan. Bukan termasuk golongan kami orang yang meniru-niru selain kami. Janganlah kalian meniru-niru kaum Yahudi dan Nasrani. Nggih. Nabi mengeluarkan orang yang meniru-niru kepada ahli kitab atau kepada selain kaum muslimin dari golongan beliau. Niki hari kiamat nggih mboten diparingi syafaat. Jadi bukan golongan kami orang yang meniru selain kami, janganlah kalian meniru orang Yahudi maupun orang Nasrani. Lah niki di halaman 131 bagian atas. Di antara bentuk meniru-niru atau tasabuh, ini ulama loh yang ngendikaken, yang sering dilakukan sebagian wanita adalah
memotong rambut dengan gaya orang barat yang aneh. Wong wedok mirip wong lanang, ini tidak boleh. Makanya rambut itu dalam Islam kalau perempuan jangan kurang dari pundak, lebih panjang lebih baik. Kecuali darurat, misalkan tumonen nggih kudu ndek, ya ini lain. Itu sudah ndak musim lah. Serit sudah banyak, obat peditok ya sudah ada dan macam-macam. Lah enggak dibleng ya, telung dino telung bengi insyaallah tumone rontok. Kita murojaah. Tumo itu punya anak namanya apa? Nggih. Kor. Kor itu punya bakalan ndoknya iso. Wapal. Saya bukan suudon nggih, jenengan dulu mesti tumonen ya. Enggak apa-apa, yang penting sekarang tidak begitu. Sehingga yang ngaji jangan dekat-dekat anu sampai hati-hati. Selanjutnya, jadi gaya potong rambut tadi meniru-niru yang bukan Islam, itu tidak boleh ya, meniru-niru bukan Islam itu tidak boleh. Kalau kaum muslimat ya sewajarnya, karena rambut ini anugerah Allah dan diperuntukkan bagi suaminya, jangan malah kemudian diumbar kepada yang lain ya. Kadang orang itu merawat rambut salah niat, ben ketok wong apik lah, wong nih masalah ben semakin disayang suami lah, niku niat yang baik karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya mahal merawat rambut. Yang tidak mencirikan sebagai kaum muslimin sedikit pun, sehingga hilang identitasnya, melok orang-orang yang tidak ngenah tadi. Begitu pula memakai pakaian yang menjadi ciri khas mereka yang membedakan dengan kaum muslimin, tidak boleh ya. Kita menutup aurat punya syiar, pakaian yang sopan dan pantas, jangan diganti dengan pakaian mereka. Walaupun yang membuka aurat itu mahal harganya ya, sampai inden barang, tidak perlu kita silau dengan yang seperti itu. Baik ibu yang kami hormati, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yang ketiga, yang ke-50 poinnya atau yang ketiga yang kita kaji bersama pagi hari ini, dalam penyimpangan kaitan dengan pakaian dan perhiasan di halaman 131 itu memakai pakaian syuhroh atau popularitas. Ini laki dan perempuan sama, ini harus dihindari. Makanya pakaian itu selama menutup aurat dan pantas, tidak melanggar agama, ya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita memakai mode-mode yang tidak umum bagi umat Islam dan bagi tempat tersebut. Maka yang umum ini yang baik, yang umum itu yang baik, dan itu akan menjadi ciri khas untuk dikenali ya. Makanya itu kalau pas Sabtu ada ibu-ibu banyak kesini, yaitu jamaah ngaji. Kemudian masjid yang lain ya punya jamaah dan seterusnya ya. Kalau saya pribadi itu ya seperti ini, saya jarang untuk biasa. Kalau masuk nang omah makani manuk misalkan, atau kemana wis sarungan wis klamben ngeten iki. Kadang ya saya kaosan ya, kadang seperti itu. Kadang ya celanaan, walaupun istri saya membelikan celonan cek pantes engko terus kaos sing warnane ngene, saya ndak bisa seperti itu ya. Kula niki cilik trewis gaul kali wong tuwek ya, sehingga tampilan saya itu ya seperti ini, dari dulu itu seperti ini. Lek diken canom susah. Saya pernah ke satu pasar itu pakai celana gitu 3/4, pakai topi, pakai masker, pakai kaos, pakai kacamata hitam. Kalau jawil jamaah ndak ada yang tahu. Habis itu saya foto, saya kirimkan WA. Masa apa bojomu? Loh, Pak Ustadz kok ngertos? Iya, aku neng dindi wonge saya gitu. Nggak ada yang tahu. Ya, karena nggak ada yang tahu itu saya pakai. Setelah itu saya nggak pernah. Ya, saya pakai ya seperti ini. Kembali kepada pakaian syuhroh atau popularitas. Ini menjadi sebuah introspeksi, jangan sampai kita berbusana itu pengen dikatakan wah atau nyun sewu norak.
Ya, itu tidak boleh. Ya. Artinya apa? Agar menjadi fokus orang itu tidak boleh. Apalagi nanti muncul ujub, sombong, bendilem dan yang lain. Aduh niku napa? Karena pakaian kita itu nanti ujungnya adalah kafan. Semahal apapun, sebanyak apapun, semodis apapun nanti bakal kita berbusana dengan kafan. Kita kembali di halaman 131 Ibu. Di antara hal yang dilarang bagi seorang wanita dalam berpakaian dan berhias adalah jika tujuannya agar populer atau syuhroh. Ya. Baik karena harga atau warna. Ya. Harganya atau warnanya. Jadi kalau harga ini sudah di luar kemampuan, ini sudah tidak baik. Mending pun dengan 200.000 satu setel bisa untuk ngaji, dengan 5 juta kudu ngetok. Ayo pilih pundi? 200.000 sak setel pun sakit ngaji. Ya kadang 230 ya. Dengan 5 juta kudu ngetok, pilih pundi? Ki ana dhuwit Ustaz tak tuku dhewe, mesti banyak jawaban ki ana dhuwit. Jenengan itu jangan ndak adil Ibu. Kalau suami pengen beli busana yang baik menutup aurat, apalagi bisa untuk sholat ngaji, jenengan ikhlaskan. Saman tuku ya lah aku kapan? Jenengan sering beli kok ya. Kadang ngoten, wong lanang sampai nyolong-nyolong delik-delik ya. Baik karena harga atau warna atau bentuk atau model. Apalagi kalau sudah bentuk model yang bukan ciri khas kaum muslimat nih jangan. Atau karena penampilannya yang mencolok agar dikenal di kalangan teman-teman wanita. Populer, syuhroh, wah, norak, ini jangan. Ya, kita yang umum-umum saja. Ya. Kenapa demikian? Karena ya kembali kepada semuanya tadi, Allah itu tidak melihat wajah dan tampilan kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Maka itu keadilan Allah itu ada pada ayat 13 surat Al-Hujurat surat 49, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Boten sing klambine paling apik, kopiah kudunge sing paling larang, sarunge sing paling wah dan seterusnya, tidak. Ya, bukan itu. Disebutkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi berpesan, mewanti-wanti agar kita bisa menghindari pakaian wah tadi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, pesan Nabi, man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thawban mithlahu summa tulahabu finnar. Enggak Ustaz. Barang siapa mengenakan pakaian popularitas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengenakan untuknya pakaian yang semisal dengan itu. Kemudian dia akan dijilat api neraka. Yeah. Makanya niat berpakaian itu untuk menutup aurat dan untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh untuk mengalah-ngalahkan yang lain. Ya. Tapi ya tidak boleh tidak ngajeni awai sehingga tidak pantas. Dielek-elek ben dikira zuhud itu nggih riya. Ya. Apalagi sampai berharap belas kasih orang. Nah, ini juga tidak baik. Ya. Nanti akan menyinggung suami, juga akan tidak ngajeni keluarga. Pokoknya yang biasa, yang umum, yang lumrah, yang pantas. Disampaikan lagi oleh beliau, masih hadis dari Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Pesan Nabi, man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thawba mazallatin. Silakan Ustaz. Barang siapa mengenakan pakaian ketenaran, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan. Nggih.
Siapa yang mengenakan pakaian ketenaran, maka Allah akan mengenakan pakaian untuknya kehinaan. Yaitu Allah memberikan pakaian kehinaan baginya. Maka pakaian yang bagaimana bagi wanita muslimah? Yang pertama yang menutup aurat. Ya. Sehingga yang tidak menutup aurat, ya jangan kecuali di dalam rumah untuk suaminya. Ya. Yang kedua, yang pantas dan umum dan lumrah. Ya. Kemudian yang ketiga, kriteria menutup aurat dalam penjelasannya tidak ketat. Ya, tidak ketat. Sehingga ya perlu diteliti, mungkin jahitannya ada yang suwek bisa membuka aurat, ya cek. Jangan berukut tapi enek bolongannya adiwiraruh ya. Termasuk bapak-bapak itu ya saya ingatkan, kalau sarungnya ada yang keconyok rokok, saman tembel sulasi atau ditembel anu Pak ansaplas saya itu kan. Betul. Ada lagi anak muda sing dengkule ya mari tiba tali itu mboten ya. Ganti sarung yang masjid enek saya kan. Jangan dipakai ya. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat, pakaian wanita muslimah tersebut tidak suhroh. Ya, tidak suhroh. Artinya bukan pakaian popularitas atau pakaian norak. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Dan alhamdulillah zaman itu semakin berganti dengan agama yang sudah mulai dekat. Zaman saya niku nyun sewu sekolah sualan niku tasik endek, rokan ndek. Nah, ya. Tapi zaman sekarang umat Islam ini putra-putrinya sudah banyak yang jilbaban, yang laki-laki celonoan. Ini yang kemajuan, patut untuk disyukuri Bu. Zaman saya dulu SD ini soalan dek, SMP tasik soalan dek ya, di sekolah negeri. Baru SMA di pondok itu celana panjang, dulu pakaian pendek. Nah sekarang ini sudah sangat dekat. Zaman kecilan saya dulu ibu-ibu ini pakai gelempo atau tutup kepala itu kerpus, atau kalau tidak topian atau capilan. Sekarang ini kudung-kudung itu sudah familiar. Layat kudungan, traweh kudungan, buuh kudungan, bahkan ke sawah ya teng kudungan dan seterusnya ya. Sudah familiar. Ini yang harus untuk ditingkatkan agar semakin menutup aurat semakin baik. Ini termasuk diantara kemajuan dan kesyukuran. Halaman 132, kaitannya poin 51, berhias dan berpakaian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Insya Allah kita kaji di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang berkah, yang manfaat, dan yang menjadi tanggung jawab. Artinya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal soleh yang banyak. Baik, dari kami kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Salam takdim kula kagem keluarga di rumah. Mari untuk kita bulatkan tekad. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat nikmat bulan Ramadan. Yang sudah, yang masih kurang, mari kita tebus di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk meraup pahala yang berlipat maupun meraih ampunan Allah yang luas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiru da'watina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.